Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sefani dengan NIM 2402060 Agroteknologi 24B, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Osmosis adalah perpindahan air dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel menurut Thais dan Mueller 2023. Pada kentang, fenomena ini dapat diamati karena sel kentang memiliki dinding sel yang kaku dan vakuola yang besar yang sensitif terhadap perubahan tekanan osmotik menurut Hopkins dan Hunter 2020. Adapun tujuan praktikum yaitu yang pertama untuk mempelajari proses difusi zat terlarut melalui membran sel tumbuhan, mengamati perbedaan osmosis pada sel tumbuhan dengan konsentrasi larutan yang berbeda, dan memahami hubungan osmosis dengan turgor sel dan fisiologi tumbuhan. Nah, adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada glass beaker, timbangan analitik, mikroskop, kaca dan tutup kaca preparat, pinset, cutter, dan silet. Dan bahannya untuk perlakuan osmosis dan difusi itu ada daun kelapa sawit, kentang, air garam, air muni, dan air gula. Adapun cara kerja yang dilakukan yaitu potong kotak-kotak kentang lalu diukur panjang 1 cm. Setelah diukur, kita timbang berapa berat masing-masing kentang. Setelah ditimbang, kita masukkan ke dalam air murni, air garam, dan air gula selama 30 menit. Setelah kita terendam 30 menit, kita timbang lagi dan kita dapatkan current up, ukuran, bentuk, dan tekstur apa yang berubah. Setelah kita melakukan cara kerja lab praktikum, didapatkan tabel hasil osmosis kentang sebagai berikut. Adapun pembahasannya itu, kentang yang direndam dengan air murni atau hipotonis mengalami peningkatan panjang dan massa karena air masuk ke dalam sel akibat konsentrasi zat terlarut di dalam sel lebih tinggi daripada lingkungan. Masuknya air meningkatkan tekanan turgor sehingga jaringan kentang mengembang. Hopkins dan Hunter 2020. Sebaliknya, pada larutan NaCl 0,3 dan air gula yang bersifat hipertonis, panjang dan massa kentang menurun. Hal ini terjadi karena air keluar dari sel menuju larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi, sehingga sel mengalami plasmolisis dan jaringan menyusut menurut Zhao et al. 2021. Penurunan massa pada kedua perlakuan hipertonis ini mengonfirmasi bahwa perpindahan air mengikuti gradien osmotik dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ini adalah tabel kelompok 1. Dan ini hasil dari tabel kelompok 2, tabel hasil kelompok 3, tabel hasil kelompok 4, tabel hasil kelompok 5, dan yang terakhir tabel hasil kelompok 6. Adapun pembahasan dari tabel kelompok 1 yaitu, pada perlakuan air muli, stomata terlihat terbuka lebar karena sel penjaga memiliki tekanan turgor yang tinggi akibat pasokan air yang cukup. Kondisi ini memungkinkan pertukaran gas berjalan optimal. Pada perlakuan larutan garam, stomata tampak tertutup dan sel penjaga mengecil. Lingkungan hipertonis membuat air keluar dari sel sehingga turgor menurun dan stomata menutup sebagai respon terhadap stres osmotik. Pada perlakuan air gambut, stomata tertutup sebagian karena pH masam dan kandungan zat terlarut gambut menyebabkan penurunan turgor pada sel penjaga, sehingga stomata tidak dapat membuka sempurna menurut Hussein et al. 2020. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa bukaan stomata sangat bergantung pada ketersediaan air dan tekanan osmotik lingkungan. Menurut
tabel kelompok 2. Menurut Thais dan Muller 2023, pada perlakuan air murni, sel daun terlihat stabil dan struktur jaringan tampak jelas, menandakan sel memiliki tekanan turgor normal karena air tersedia cukup. Pada perlakuan garam, jaringan menunjukkan kondisi hipertonik dan terjadi plasmolisis, yaitu keluarnya air dari sel sehingga membran sel mengerut menjauh dari dinding sel sebagai respon terhadap stres osmotik tinggi. Dan pada perlakuan air gambut, struktur sel tampak buram akibat pengaruh pH masam dan senyawa organik dalam gambut yang dapat mengganggu stabilitas dan kejernihan jaringan. Menurut Hussein et al. 2020. Secara umum, kondisi larutan mempengaruhi tekanan osmotik sel. Larutan murni menjaga stabilitas, garam menyebabkan plasmolisis, dan gambut merusak kejernihan struktural sel. Pembahasan tabel kelompok 3. Pada perlakuan air murni, stomata tanpa terbuka menunjukkan sel penjaga memiliki turgor tinggi karena air masuk ke sel, sehingga stomata membuka normal. Pada perlakuan garam, stomata terlihat menutup akibat kondisi hipertonik yang menyebabkan air keluar dari sel penjaga dan menurunkan turgor sehingga memicu penutupan stomata sehingga respon stres osmotik. Pada perlakuan air gambut, stomata tanpa layu dan tertutup karena pH masam dan senyawa organik pada gambut mengganggu keseimbangan air dan menurunkan stabilitas sel penjaga. Secara keseluruhan, bukaan stomata dipengaruhi langsung oleh tekanan turgor yang berubah sesuai kondisi larutan di lingkungan. Pembahasan tabel hasil kelompok 4. Pada perlakuan air murni, stomata terlihat terbuka lebar karena sel penjaga memiliki tekanan turgor tinggi akibat pasokan air yang cukup, sehingga stomata dapat membuka normal. Pada perlakuan garam, sel stomata tampak mengecil dan tertutup. Larutan garam bersifat hipertonik membuat air keluar dari sel penjaga sehingga turgor menurun dan stomata menutup sebagai respon terhadap stres osmotik. Pada perlakuan air gambut, sel stomata tampak layu dan tertutup sebagian. Air gambut yang masam dan kaya senyawa organik memengaruhi keseimbangan air sel serta menurunkan stabilitas sel penjaga, menyebabkan stomata tidak mampu membuka normal. Tabel kelompok 5. Pada perlakuan air murni, stomata terlihat terbuka lebar karena sel penjaga mendapatkan banyak air dari lingkungan hipotonik sehingga tekanan turgor meningkat dan stomata membuka maksimal. Menurut Thais dan Ziegler 2022. Menurut Howard et al. 2021, pada perlakuan air garam, stomata tampak mencuit dan tertutup. Larutan garam bersifat hipertonik sehingga air keluar dari sel penjaga menurunkan turgor dan menyebabkan stomata tertutup. Dan menurut Jiang et al. 2020, pada perlakuan air gambut, stomata terlihat layu dan tertutup sebagian. Air gambut yang cenderung asam dan rendah, stabilitas ion mengurangi kemampuan sel mempertahankan turgor, sehingga stomata tidak dapat membuka optimal. Pembahasan hasil tabel kelompok 6. Air murni, stomata terbuka lebar karena lingkungan hipotonik membuat sel penjaga menyerap banyak air sehingga tekanan turgor meningkat dan stomata membuka maksimal. Air garam, stomata mengecil dan tertutup. Larutan garam bersifat hipertonik sehingga air keluar dari sel penjaga menyebabkan turgor menurun dan stomata menutup untuk mencegah kehilangan air. Dan air gambut, stomata layu dan tertutup sebagian. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan pada 3 perlakuan air murni, garam, dan gambut dapat disimpulkan bahwa kondisi bukaan stomata sangat dipengaruhi oleh tekanan osmotik dan kualitas air. Air murni menyebabkan stomata terbuka lebar karena sel penjaga mendapatkan cukup air dan memiliki tekanan turgor tinggi. Larutan garam membuat stomata mengecil sehingga tertutup akibat keluarnya air dari sel penjaga sehingga turgornya menurun. Sementara itu, air gambut menyebabkan stomata layu dan hanya tertutup sebagian karena kondisi air yang asam dan kurang mendukung stabilitas sel. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.